Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, apa kabar hari ini? Hubungan kita dengan Al-Quranul Azim. Sebagian kita mungkin ada yang sudah tidak lagi membuka Al-Quran karena sibuk, karena banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas yang harus dia lakukan. Sebagian kita mungkin mulai berkurang waktu yang dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Sebagian kita tidak lagi memahami dan mentadabburi Al-Quran. Dia masih membaca, tapi tidak lagi mentadabburinya. Padahal diperintahkan untuk mentadabbur. Sebagian kita tidak lagi menggunakan Al-Quran untuk berobat. Dia lebih bergantung kepada sebab-sebab duniawi, sehingga meninggalkan Al-Quranul Azim. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran agar hidupmu menderita. Al-Quran datang sebagai ruh yang memberikan kehidupan kepada manusia, sebagai cahaya yang menerangi, sebagai petunjuk yang membimbing kepada jalan yang benar, yang menyelamatkan manusia dari kesesatan. Akan tetapi syaitan tidak ingin kita membaca Al-Quran, karena dia tahu Al-Quran adalah kitab yang menyelamatkan umat manusia. Hari ini kita sampai ke bab yang berkaitan dengan qira'atuhu bil ajmiyah. Membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab, yang kalau ditema selain bahasa Allah, selain bahasa Arab. Karena kita tahu kitab-kitab yang Allah turunkan dengan bahasa yang berbeda. Yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Dan Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan bahasa Arab. Nah, silahkan dibaca. Membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jika ia melakukan hal ini dalam sholat, maka tidak sholatnya sah. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i, juga Imam Malik, Ahmad, Daud, dan Abu Bakar bin Munzir.
Adapun Abu Hanifah berpendapat hal itu diperbolehkan dan sholatnya sah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat boleh bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik dan tidak boleh bagi yang bisa berbahasa Arab dengan baik. Barakallahu fikum. Kenapa ini perlu dibahas? Karena memang ada orang-orang yang tidak pandai berbahasa Arab. Masuk Islam, dia nggak ngerti bahasa Arab. Dia juga tidak menghafal satu pun surat dari Al-Quran. Tidak itu Al-Fatihah dan tidak juga surat-surat pendek yang lain. Maka di sini disebutkan bahwasanya tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran ini bahasa Arab. Dan Al-Quran ini mukjizat. Dengan lafaz dan maknanya. Dengan lafaz dan maknanya. Lafaznya berbahasa Arab. Kalau maknanya mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Tapi lafaznya nggak mungkin. Allah berfirman di surat Zukhruf ayat 3, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami menjadikannya Qur'anan Arabiyan. Quran dengan bahasa Arab. Di surat Yusuf ayat 2 Allah mengatakan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami menurunkannya Qur'anan Arabiyan. Bahasa Arab. Bagi orang yang tidak mampu, lain ceritanya. Kalau ada orang masuk Islam, kemudian dia tidak hafal Al-Fatihah. Bagaimana? Apa yang harus dia baca? Maka dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia nggak bisa Al-Fatihah. Yang bisa Al-Fatihah cuma bisa Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat ya udah dia baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Tapi kalau menggantinya dengan selain bahasa Arab, maka tidak diperbolehkan. Di sini seorang muslim ketika baca Quran, baca Arabnya. Baca Qurannya. Kemudian baca artinya. Itu artinya Al-Quran, bukan Al-Quran. Tapi itu maknanya. Kalau bicara maknanya nanti dalam bahasa Indonesia seperti ini, kita baca bahasa Inggris berbeda, mungkin bahasa Sunda berbeda, bahasa Jawa berbeda, karena maknanya sesuai dengan bahasa yang menerjemahkan. Makanya bukan Quran, itu terjemahan atau tafsirnya. Ketika kamu membaca Quran, baca Quran. Bahasa Arabnya kemudian baca arti. Jangan kemudian membaca artinya saja. Ini berkaitan dengan pembahasan kita. Tidak boleh. Kalau ditanya, engkau udah baca Quran? Alhamdulillah udah baca. Nah. Baca apa? Baca surat Tabarok. Surat Al-Mulk. Padahal dia nggak baca Quran. Dia baca artinya. Maka tidak dikatakan engkau membaca Al-Quran. Yang dikatakan satu huruf 10 kebaikan itu baca Qurannya. Cuma membaca makna dan artinya dengan tafsirnya inilah akan mendapatkan hidayah kita. Tapi tidak disebutkan membaca Al-Quran. Adapun Abu Hanifah berpendapat diperbolehkan. Beliau membolehkan. Membaca Al-Quran dengan artinya. Dengan selain bahasa Arab. Tapi pendapat ini oleh kedua murid Abu Hanifah dijelaskan yang diperbolehkan itu kalau dia tidak mampu. Kalau dia mampu, contoh nih ya, dia nggak mampu
membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab, tapi dia baca artinya bisa dia hafalkan artinya dalam bahasa Inggris umpamanya. Maka diperbolehkan. Yang mampu nggak boleh. Karena jelas-jelas Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Apa pendapat yang membolehkannya? Abu Hanifah membolehkan karena ya di surat Al-An'am ayat 19 Allah mengatakan wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepada aku Al-Quran ini agar aku memberikan peringatan dengannya dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Dan disebutkan namanya memberikan peringatan tentunya dengan bahasa orang yang memahami. Ketika itu orang Persia, ya kalau kita bacakan Al-Quran kepada mereka tanpa artinya, tanpa maknanya dan tanpa tafsirnya, dia nggak paham, dia bakal diem doang. Dan kita tidak memberikan peringatan kepada dia. Ya, kalau bicara memberikan peringatan, betul kita menyampaikan. Sedangkan kalau bicara membaca, kita membacanya, maka bacalah dengan bahasa Arab. Kadang-kala dalam kitab kita ya, dalam beberapa kitab memang disebutkan sebagaimana Allah berfirman, tahu-tahu artinya. Enggak, itu bukan firman Allah. Itu arti dari firman Allah. Maka lebih baik ketika menyebutkan dalil, menyebutkan firman Allah, sebutkan firman Allah. Kemudian di bawahnya terjemahan. Oh Ustaz, capek bacanya. Atau akan menghabiskan tinta. Atau akan mempertebal buku. Nggak apa-apa. Boleh jadi itu yang menyebabkan buku itu berkah. Dengan adanya kalamullah yang dinukil di sana. Barakallahu fiik. Taib. InsyaAllah semua sudah paham. Jadi usahakan ketika membaca Al-Quran. Bacalah Al-Qurannya kemudian baru baca artinya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tafadhal. Membaca Al-Quran menggunakan qiraah sab'ah. Boleh membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qiraah yang telah disepakati. Adapun dengan yang lainnya tidak boleh. Walaupun dengan riwayat syadz yang diriwayatkan dari ketujuh qari tersebut. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Membaca Al-Quran menggunakan qiraah sab'ah. Jadi ada 7 qurra yang terkenal. Mereka membacakan Al-Quran kepada murid-murid mereka. Yang Al-Quran ini dinukil dengan talaki. Dengan mereka mendengar dari guru mereka. Dari tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana qiraat yang 7 ini boleh jadi ada perbedaan di dialek pembacaannya. Bahkan mungkin di huruf yang dibaca juga berbeda. Oleh karena itu orang yang membaca Al-Quran tanpa guru dengan sekedar dia melihat kemudian dia membaca, boleh jadi bacaannya salah. Ketika orang membaca Alif Lam Mim, kalau dia membaca dari Quran dan dia tidak pernah talaki, maka dia akan baca alama. Seperti itu. Bicara diperbolehkan membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qiraah yang telah disepakati. Jadi qiraah yang disepakati itu 7. Tapi ada lagi yang menambahkan jadi 10 qiraah. Setelah itu ada qiraat yang syadzah, qiraat yang tidak diriwayatkan dengan jalur yang mutawatir. Sehingga dianggap syadz, menyimpang dari yang 10 itu.
Maka di sini disebutkan kalau membaca dengan 7 baca qiraan itu diperbolehkan. Disepakati yang seperti itu. Adapun dengan yang lainnya tidak boleh. Walaupun dengan riwayat syadz, riwayat yang sanadnya tidak sahih, walaupun diriwayatkan dari 7 qurra. Seperti itu. Baik. Dilanjutkan. Insyaallah pada bab ke-7 akan dibahas pembahasan mengenai kesepakatan ulama berkenaan wajibnya istitabah atau hakim meminta orang yang berbuat dosa untuk bertaubat. Bagi orang yang membaca Al-Quran menggunakan bacaan syadz ataupun menggunakan riwayat syadz yang diriwayatkan dari ketujuh qari tersebut. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kalau ada orang yang membaca Al-Quran dengan selain qiraah, dengan qiraah yang syadz, yang tidak sahih. Di sini disebutkan, nanti akan datang pembahasan tentang dia wajib istitabah, wajib diminta bertobat. Kenapa kok dia wajib diminta bertobat? Karena boleh jadi keberadaan dia akan merusak juga. Udah dikatakan nggak boleh tapi dia tetap maksa. Lalu dia menyebarkan fitnah. Dia jadi imam di mana bacaannya tidak sesuai dengan riwayat yang sahih. Yang tentunya riwayat itu dapat disebut ini bukan dari Quran. Kenapa? Karena nggak sahih gitu. Sedangkan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Nah, tafadhol dilanjutkan. Para ulama berkata, jika seorang yang sudah tahu mengenai larangan membaca Al-Quran menggunakan qiraah syadz tetap menggunakannya dalam sholat, batalah sholatnya tersebut. Jika ia tidak tahu maka sholatnya tidak batal dan ia tidak dihisab mengenai bacaannya itu. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah tahu namun dia tetap membaca dengan qiraat syadza, qiraat yang tidak sahih, maka sholatnya batal. Namun kalau dia tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Tapi bacaan dia tidak terhitung. Kalau itu bacaan Al-Fatihah, maka dia harus ngulangin. Karena bacaan itu nggak terhitung gitu. Ini menunjukkan seorang muslim perlu berhati-hati ketika belajar Al-Quran. Tidak kepada sembarangan guru dia belajar. Tapi berusaha untuk teliti dalam memilih guru yang mengajarkan kepadanya Al-Quran. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz mengutip kesepakatan kaum muslimin bahwa tidaklah boleh membaca Al-Quran dengan qiraah syadz dan tidak boleh juga bermakmum kepadanya. Iya, ini ijma yang dinukil oleh Ibn Abdul Bar, ya, Abu Umar bin Abdul Bar, bahwa para ulama bersepakat nggak boleh membaca Al-Quran dengan qiraah syadz dan tidak boleh juga bermakmum kepadanya. Jadi kalau kita tahu imamnya ini, ahibati fillah ya, terkadang orang itu ingin berbeda. Karena kalau dia biasa-biasa aja, ya semua orang udah pada baca Quran. Kalau bicara qiraat sab'ah semua pada baca, sampai qiraat al-ashra umpamanya. Terus bagaimana supaya dia disukai oleh orang, banyak followernya, banyak pengikutnya? Dia harus menyelenehkan diri.
dengan membaca bacaan yang tidak dibaca oleh orang. Ini pintu-pintu syaitan. Maka hendaklah kita berhati-hati. Baik, dilanjutkan. Para ulama mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan bacaan bisyal karena ketidaktahuannya atau tidak mengetahui keharamannya, dia harus diberitahu. Jika ia masih mengulangi atau jika ia sudah mengetahuinya, berilah hukuman ta'zir yang keras hingga ia berhenti melakukan hal tersebut. Mengingkari dan mencegah terjadinya hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang yang mampu melakukannya. Nah, ini benar-benar para ulama ya, menyuruh kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang yang membaca dengan qiraat syadza. Jadi qiraat syadza ini qiraat yang tidak sahih, qiraat yang tidak diriwayatkan dengan mutawatir. Dan harus ada kerjasama dalam mengingkari kemungkaran. Gak boleh dibiarkan. Karena sekali lagi, orang yang membaca dengan qiraat syadza, qiraat yang tidak diriwayatkan dengan mutawatir, itu sejatinya dia tidak membaca Al-Quran. Dan membiarkan yang seperti ini, itu berarti kita membiarkan kemungkaran yang dapat menyebabkan turunnya azab Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap azab, terhadap kekacauan yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman secara khusus. Tapi semua kena. Kenapa? Karena semua membiarkan. Semuanya mendiamkan. Semua mungkin berkata, udahlah nggak usah ngurusin orang. Maka di sini benar-benar ditekankan tentang hal ini. Di sini disebutkan, dia harus diberitahu. Jika ia masih mengulangi, atau jika ia sudah mengetahuinya, berilah hukuman ta'zir yang keras hingga ia berhenti melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan di sini, mengingkari, mencegah terjadinya hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang yang mampu melakukan. Jadi jangan sampai kita santai melihat ada orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak mutawatir. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Berganti varian qiraah. Jika ia memulai qiraah dengan menggunakan qiraah salah satu qari, hendaknya ia masih menggunakan qiraah tersebut selama ayat yang sedang dibacanya masih berkaitan dengan ayat berikutnya. Jika ia telah selesai membacanya, ia boleh mengganti qiraahnya dengan qiraah sab'ah lainnya. Akan tetapi yang lebih utama, dalam satu majelis ia tetap menggunakan satu macam qiraah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Di antara qiraat yang kita dulu dicontohkan, insya Allah para ustazah mungkin juga memahami hal itu. Jadi kalau kita memulai sudah dengan satu qiraat, memulai wadduha, ya kita selesaikan dengan qiraatnya Asim umpamanya. Ada mungkin yang membaca dengan wadduha. Kadang-kadang kita mendengar ya, dan kadang-kadang di kampung ini disetel jamaah. Qiraat bukan qiraat yang banyak dipakai di Indonesia. Yang kadang-kadang orang jadi kepingin gitu. Dia membaca dengan bacaan tersebut. Tapi kalau dia memang faham, tafadhol dibaca. Tapi di sini ada adabnya. Kalau engkau memulai dengan bacaan salah satu qari, maka jangan diganti kecuali ayat tersebut sudah selesai keterkaitannya. Jadi ada ayat yang nyambung nih. Jangan dirubah bacaanmu. Kalau sudah selesai, boleh dirubah dengan bacaan lainnya. Namun yang lebih utama, di satu majelis itu engkau baca dengan satu qiraat. Dan alhamdulillah bisa dilihat ya. Sekarang Masya Allah banyak contoh mungkin
bacaan-bacaan dari qiraat sab'ah ini yang dapat dilihat di YouTube ya, mungkin di berbagai macam media ada seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan. Membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Para ulama berkata, yang paling utama membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Pertama ia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan seterusnya berdasarkan urutan. Ketika sholat ataupun di luar sholat, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, jika pada rakaat pertama ia membaca surat An-Nisa, maka pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah ia membaca Al-Baqarah. Barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana kita membaca Al-Quran. Baik tentunya di sholat atau di luar sholat. Maka yang paling utama adalah sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf. Baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Ya. Berdasarkan urutan. Sampai di sini sebutkan bagaimana sebagian ulama itu berpendapat. Kalau seorang membaca surat An-Nas, mamai dia, kalau sekarang kita membaca surat An-Nas, enak di luar sholat kita baca Al-Baqarah. Ketika sholat sekarang, gimana ini orang baca di rakaat pertama, sholat maghrib, An-Nas. Terus yang kedua apa harus dia baca? Padahal itu sudah surat yang terakhir. Disebutkan di sini dia baca Al-Baqarah, dia nggak hafal Al-Baqarah gitu. Dia hafalnya cuma trikul tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Maka seharusnya dia baca, kalau dia mau baca An-Nas, maka hendaklah rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbil falaq, sehingga urut jamaah. Dan bicara urut ya, penetapan urutan Al-Quran ini, apakah memang sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW atau itu ijtihad? Yang sahih itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sehingga ada keterikatan antara surat yang sebelumnya dengan surat yang sesudahnya. Dan surat yang sesudahnya dengan surat yang sebelumnya. Ada keterikatan di situ. Maka hendaklah kita membaca sesuai dengan urutan. Kalau di sini disebutkan yang paling utama, berarti nggak haram sebenarnya hukumnya. Kalau kita bacanya umpamanya baca An-Nas di rakaat pertama, kemudian baca Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Tapi yang lebih utama adalah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran urutannya. Baik. Dilanjutkan. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan, jika membaca sebuah surah, dianjurkan setelahnya membaca surah berikutnya. Dalilnya bahwa pengurutan surah dalam mushaf dijadikan demikian karena suatu hikmah. Hendaknya ia membiasakan hal ini kecuali jika terdapat dalil pengecualian dalam syariat. Seperti sunahnya membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua. Salat subuh pada hari Jumat, membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua salat Id. Ketika salat sunnah fajar disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ketika sholat witir disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan Al-Ikhlas pada dan Al-Ikhlas serta
dan Al-Ikhlas serta Mu'awwidzatain pada rakaat ketiga. Barakallahu fiik. Di sini kalau bicara tertib itu ya ayat atau surat yang sesudahnya langsung yang dibaca. Lebih utama seperti itu. Kalau bicara tadi, kalau membaca Qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh nggak diloncat? Dia memang sesuai dengan urutannya di Al-Quran, tapi diloncat, melewatin beberapa surat umpamanya. Maka disebutkan di sini, ya nggak apa-apa sebenarnya kalau memang ada dalilnya. Intinya kita melakukan itu karena dalil. Di sini dicontohkan membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua. Padahal antara As-Sajdah dengan Al-Insan ada banyak surat di sini. Gak apa-apa. Tapi tetap surat Al-Insan itu sesudah surat As-Sajdah. Kemudian di sini juga disebutkan membaca surat Qaf dan Al-Qamar. Itu juga tidak berurutan. Tapi secara letaknya Al-Qamar sesudah Al-Qaf. Kemudian disebutkan di sini, ya kalau kita sholat sunnah qabliyah fajar. Atau kita sholat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Itu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Padahal antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas ada surat An-Nasr, ada surat Al-Lahab, baru kemudian surat Al-Ikhlas. Melewatin beberapa surat. Kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Artinya kita ini bicara disunnahkan ya. Disunnahkannya itu adalah langsung surat yang sesudahnya. Kalau kita membaca At-Takwir, surat yang sesudahnya apa? Sesudah At-Takwir surat Al-Infitar. Ya udah, jangan At-Takwir kemudian antum baca Qul huwallahu ahad. Walaupun secara hukum diperbolehkan. Namun yang lebih utama adalah membaca surat yang sesudahnya. Tapi kalau ada dalilnya, maka kaidah ini tidak berlaku. Yang berlaku ya dalilnya. Dalilnya apa tadi? Nabi SAW membaca umpamanya di surat ketika sholat witir, beliau membaca di rakaat pertama Al-A'la. Setelah itu beliau nggak baca Al-Ghasyiyah, tapi beliau baca Al-Kafirun. Setelah Al-Kafirun, beliau tidak membaca An-Nasr, tapi beliau membaca Qul huwallahu ahad. Dan kita katakan ini yang sunnah karena dalilnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada dalil, kembali kepada hukum asalnya, di mana dianjurkan membaca surat yang sesudahnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Seandainya ia membacanya tidak sesuai urutan, setelah membaca surat pertama ia membaca surah ketiga. Kemudian setelah itu baru membaca surah kedua, maka hal itu dibolehkan. Banyak atsar mengenai hal ini. Umar bin Khattab pernah membaca surat Al-Kahfi pada rakaat pertama salat subuh dan pada rakaat keduanya ia membaca surat Yusuf. Ada satu kelompok yang tidak suka jika Al-Quran dibaca tidak sesuai urutan surahnya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dawud dari Hasan bahwa ia tidak menyukai Al-Quran dibaca tidak sesuai dengan urutan surah di mushaf. Dilanjutkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan sanad sahih bahwa jika dikatakan padanya si fulan membaca Al-Quran dengan urutan terbalik, ia menjawab, orang itu hatinya terbalik. Allahu Akbar. Nah, jamaah. Kita melihat ya bagaimana orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan urutan yang di dalam Al-Quran. Kalau disebutkan ada yang membenci hal itu, di sini disebutkan seandainya ia membaca tidak sesuai urutan, hal ini diperbolehkan. Tapi tidak dianjurkan. Bahkan disebutkan
dibenci oleh sebagian ulama ya. Namun mereka kenapa membolehkan? Karena adanya athar di mana para sahabat Nabi melakukan itu. Contohnya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau membaca surat Al-Kahfi ketika sholat subuh berjamaah, menjadi imam di belakang sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian di rakaat yang selanjutnya beliau membaca surat Yusuf. Padahal surat Yusuf ini sebelum Al-Kahfi. Dan tidak ada yang mengingkari. Jadi kalau bicara yang lebih afdal, memang kita tidak mengingkari jamaah. Umpamanya ada imam sholat di kampung kita, dia membaca An-Naba di rakaat pertama sholat subuh, dan di rakaat kedua dia membaca Tabarok umpamanya, Al-Mulk. Tidak perlu diingkari. Kenapa? Karena yang dilakukan sesuatu yang dibolehkan. Tapi nggak afdal. Kalau mau membahas, yang membahas tentang afdolnya, tapi bukan mengingkari perbuatan yang dikatakan salah. Enggak, dia nggak salah seperti itu. Walaupun disebutkan di sini, ada yang tidak menyukai hal itu, ada yang memakruhkan hal itu ya. Jadi kalau bahasanya di sini, wah bentar, iya, disebutkan di sini, waqad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Di sini disebutkan telah dibenci ya, atau ada satu kelompok yang tidak suka ya. Tidak suka dalam artian dia menganggap hal itu makruh bagi orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan urutannya di mushaf. Tapi dengan adanya dalil-dalil yang tadi disebutkan, maka sebenarnya nggak ada masalah. Walaupun lebih utama, bahkan dari riwayat di sini bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mendapat informasi ada yang membaca dengan urutan terbalik, maka beliau mengatakan, dzaka man kusul qalb, itu orang yang hatinya terbalik. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Adapun membaca suatu surah dibalik dari akhirnya kemudian awalnya, maka terdapat larangan yang sangat keras karena itu menghilangkan sebagian ijaz dan hikmah dibalik urutan ayat-ayatnya. Nah, gimana kalau sekarang ada orang yang membaca Al-Quran satu surat dibalik ya? Kadang-kadang untuk menunjukkan orang ini adalah orang yang hafalannya bagus, yang kuat. Dia dapat membaca Al-Quran dari A, satu surat umpamanya, dia dapat membaca dari awal ke akhir atau dari akhir ke awal. Ini menunjukkan kehebatan dia dalam menghafal. Atau dia mau baca dari mushaf, dari akhir surat, baru menuju ke awalnya. Maka disebutkan ini tidak boleh. Ini terlarang. Dan ini juga mengada-ngada dalam beragama. Menghilangkan banyak hal dalam Al-Quran. Cuma sebagian orang ini gak paham bahasa Arab. Dia cuma ingin menunjukkan gaya-gaya dia atas kecerdasan dan kekuatan hafalnya. Padahal Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Dan ketika urutannya dibalik, hilang itu petunjuknya. Ijaznya juga hilang. Ceritanya kan dari awal, engkau ceritakan dari akhir. Ketika Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Gimana kalau dia baca, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, hal ataka hadithu Musa. Maka ini benar-benar dilarang dengan larangan yang keras ya. Sehingga jangan
bermain-main dengan masalah ini. Ya kalau engkau ingin menunjukkan engkau hafalnya bagus, ya udah. Ditanya ayat sekian kau baca. Ayat ke-7, ayat ke-8, tapi bukan membaca Al-Quran dari akhir surat menuju ke awalnya. Nah, baik dilanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud dari Ibrahim An-Nakha'i, seorang imam yang mulia dari kalangan tabi'in, dan Imam Malik bin Anas bahwa keduanya membenci hal itu. Malik mencela perbuatan tersebut dengan mengatakan, ini adalah perkara yang besar. Nah, artinya bukan masalah yang kecil ya, dan nggak boleh dibiarkan sekali lagi. Orang baca Quran dari belakang nggak, artinya dari akhir surat menuju ke awalnya tidak. Maka hendaklah dia membaca sesuai dengan, kalau bicara tartib suratnya aja dianjurkan membaca itu berurutan. Dianjurkan ini. Tapi kalau bicara tartib ayatnya maka harus dari awal ke akhir. Gak boleh membaca dari akhir ke awal. Baik. Ini ada pembahasan berkaitan dengan mengajarkan Al-Quran. Sekarang anak-anak menghafalkan Al-Quran kan nggak dari awal ya. Ada yang menghafalkan Al-Quran dari juz terakhir, juz 30, baru juz 29, baru juz 28, baru juz pertama Al-Baqarah. Gimana nih? Maka ini yang menjadi pembahasan di pembahasan terakhir ini. Tafadhol dibaca. Mengenai pengajaran anak-anak dimulai dari akhir mushaf hingga awalnya itu baik dan bukan termaksud pembahasan dalam bab ini. Karena ini adalah bacaan yang terbagi-bagi dalam jangka waktu berhari-hari dan itu memudahkan mereka menghafalnya. Wallahu a'lam. Iya, jadi ini bukan termasuk dalam pembahasan yang tadi harus tertib ya. Enggak, ini bicara pengajaran dan untuk memberikan kemudahan dan tadi sebenarnya hal itu dilakukan berhari-hari dalam jangka waktu yang panjang ya. Kadangkala kalau kita bicara anak-anak ada yang setahun menghafal juz amma. Ada yang model menghafalnya dari amma yatasa'alun baru kemudian an-nazi'at. Tapi mungkin ada di antara mereka yang mulainya dari 5 surat yang pendek dulu. Ada pula mungkin yang mulainya dari wadduha baru ke akhir. Ya, untuk menjaga tertibnya seperti itu. Tapi sebenarnya hal ini diperbolehkan, tidak ada masalah karena dalam rangka mengajari anak-anak dan memudahkan bagi mereka dalam menghafal Al-Quran. Taib ahibati fillah. Ini pembahasan yang sering ditanya biasanya bagi mereka yang sudah hafal Al-Quran. Mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran dari mushaf. Ini orang hafal Quran. Mana yang lebih utama? Dia membaca Al-Quran dengan mushaf. Dia membaca, dia buka lembaran itu dan kita sudah membahas ada hukum-hukum yang berkaitan dengan mushaf. Di mana seorang diperintahkan untuk dalam kondisi bersuci. Ya. Dengan orang yang membaca Al-Quran dari hafalannya. Sama juga dia membaca. Jadi jangan difahami membaca itu harus melihat mushaf. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi nggak bisa baca. Tapi beliau membaca Al-Quran. Tidak dengan mushaf karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana dengan orang yang dia dapat membaca dan dapat menulis dan dia hafal Al-Quran? Anggap dia hafal juz amma. Umpamanya dia tiap hari ini one day one juz. Tiap hari dia membaca 1 juz. Al-Baqarah terus. Dia punya hafalan 5 juz terakhir. Ketika sampai ke 5 juz terakhir, dia tidak lagi memegang mushaf. Karena dia sudah hafal. Maka dia baca dengan hafalannya. Sampai ketika dia membaca juz amma, sampai ke surat An-Naba, dia baca dari hafalannya. Sampai selesai.
Mana yang lebih utama sekarang? Membaca dengan melihat mushaf atau membaca dengan dengan mengandalkan hafalannya. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Membaca Al-Quran dari mushaf lebih afdol. Membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf lebih afdol daripada membaca Al-Quran sekadar mengandalkan hafalan. Karena melihat mushaf adalah ibadah yang dituntut, sehingga selain membaca, ia juga melihat ayat yang tengah dibacanya. Demikianlah yang pernah dikatakan Qadhi Husain, ulama bermadhab Syafi'i, Imam Abu Hafidh Al-Ghazali, serta banyak kelompok dari salaf. Barakallahu fikum. Iya, ingat ini bukan membaca ketika sholat ya. Ini membaca di luar sholat. Membaca di luar sholat. Kalau membaca di dalam sholat, ya ada pembahasan lain. Di mana mungkin ada sebagian ulama mengatakan nggak sah sholatnya, merusak sholatnya. Tapi sebagian mengatakan diperbolehkan ketika itu sholat sunnah yang memang dianjurkan membaca dengan bacaan yang panjang. Sehingga dia memerlukan mushaf tersebut karena dia nggak hafal. Tapi adapun di luar sholat di sini, maka dijelas membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf lebih afdal daripada membaca Al-Quran sekedar mengandalkan hafalan. Apa ilahnya? Apa yang menyebabkan membaca lewat mushaf itu lebih afdal? Maka kita melihat ya para ulama ketika masuk bulan Ramadan, mereka itu membuka mushaf mereka. Mereka hafal Al-Quran, tapi mereka membuka mushaf mereka. Disebutkan di sini, li'anna an-nazar fil mushaf ibadah matlubah. Karena melihat ke mushaf, melihat kepada susunan itu ayat, itu huruf, itu ibadah. Makanya kita nggak boleh menyentuh sembarangan mushaf ini. Melihat itu ibadah, kemudian ketika dia membaca dengan melihat, maka terkumpul dua hal. Dia membaca dengan lisannya, yang otomatis didengar oleh telinganya, dan matanya melihat huruf-huruf tersebut. Dia melihat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian pendapat ini pendapat Al-Qadhi Husain ya. Dia salah satu ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Kemudian dan Abu Hamid Al-Ghazali dan beberapa kelompok dari para salaf. Ini menunjukkan ada khilaf ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa itu adalah lebih afdal. Baik, dilanjutkan. Imam Ghazali menuturkan dalam Al-Ihya bahwa banyak dari sahabat radhiyallahu anhum yang membaca Al-Quran dari mushaf dan mereka tidak suka jika satu hari saja tidak membaca dari mushaf. Nah, di sini disebutkan wa yakrahuna an yakhruja yawmun wa lam yanzuru fil mushaf. Dan mereka tidak suka jika satu hari saja mereka tidak melihat ke mushaf itu. Jadi melihat itu ibadah. Melihat mushaf ini tapi dengan membacanya. Ada orang cuma melihat tapi nggak baca, dia Quran dia simpen, nggak pernah dia buka aja, tidak ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya membaca dari mushaf itu lebih utama. Sebagian kita mungkin anak tiap hari baca Quran Ustaz, anak sambil jalan ya baca yang anak hafal ya. Omanya dia hafal juz amma ya dia ulang-ulangin, dia mungkin sambil duduk ya, sambil di mobil, di bus ya, atau di kereta dia membaca. Gak apa-apa, kita bicara yang afdal sekarang. Kalau engkau melihat mushaf itu lebih utama. Dan subhanallah ya, Anda melihat pemandangan yang indah di bulan Ramadan ya. Biasanya umat Islam ini membaca Quran, memegang mushaf, atau
atau sebagian mungkin dengan handphonenya, itu di mana-mana. Di bus kita lihat dia menundukkan diri, dia baca. Di sebelahnya seperti itu. Ini menjadi syiar tersendiri. Dan usahakan memang ya tadi kalau kita pegang mushaf ada adab yang berkaitan dengan memegang mushaf. Baik, dilanjutkan. Ibnu Abi Daud meriwayatkan banyak dari salaf yang membaca Al-Quran dari mushaf. Saya tidak melihat adanya perbedaan jika dikatakan hal itu berbeda-beda setiap individunya. Membaca Al-Quran dari mushaf menjadi pilihan bagi orang yang bisa mencapai kekhusyukan dengan membaca Al-Quran dari mushaf juga mengandalkan hafalannya. Baik, afwan di sini ucapan Ibn Abi Dawud meriwayatkan bahwa dari salaf yang membaca Al-Quran dari mushaf, banyak dari salaf yang membaca Al-Quran dari mushaf, saya tidak melihat adanya perbedaan. Ini titik ya. Titik di sini. Ini ucapan Ibn Abi Dawud. Nah, jika dikatakan hal itu berbeda-beda setiap individunya. Ini baru ucapan yang baru ya. Jadi subhanallah. Bagaimana Ibn Daud menyebutkan. Nggak ada perselisihan gitu. Di antara para salafus saleh. Berkaitan dengan membaca lewat mushaf itu lebih utama. Karena mereka melakukan hal itu. Padahal mereka orang yang hafal Al-Quran. Dan pada masa itu mushaf tidak seperti hari ini. Di masjid ada banyak mushaf. Hampir setiap orang punya mushaf. Di masa itu enggak. Orang kalau mau mushaf itu harus tulis tangan. Dan dia kalau ingin memilikinya dia harus bayar dengan uang yang banyak sekali. Karena memang dia harus memerintahkan orang menulis dengan tangan. Tapi mereka lebih mengutamakan membaca lewat mushaf. Kemudian disebutkan walau qila ini jika dikatakan innahu yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas ya. Jika dikatakan hal itu beda setiap individu, berbeda sesuai dengan orangnya. Mungkin ada yang mengatakan kalau orangnya ini lebih nyaman dengan mushaf ya dengan mushaf atau lebih nyaman dengan hafalannya, maka di sini fayakhtal qira'ah fil mushaf. Liman istawa khusyu'uhu wa tadabburu fi halatil qira'ah fil mushaf wa an dhahri qalb. Maka di sini disebutkan membaca Al-Quran dari mushaf menjadi pilihan bagi orang yang bisa mencapai kekhusyuan dengan membaca Al-Quran dari mushaf juga. Dengan membaca Al-Quran dari mushaf juga mengandalkan hafalannya. Maksudnya di sini orang ini membaca lewat mushaf dan membaca lewat hafalannya kekhusyuannya sama. Kalau dikatakan sama kekhusyuannya maka dia memilih membaca lewat mushaf. Baik. Kalau dilanjutkan. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan hanya mengandalkan hafalan menjadi pilihan bagi yang bisa mencapai kekhusyukan dan tadaburnya. Dengan hal itu dan bertambah kekhusyukan dan tadaburnya jika ia membacanya dari mushaf. Ini adalah pendapat yang bagus. Baik. Iya, kalau orang ini ternyata apabila dia membaca lewat mushaf, lewat hafalannya itu lebih khusyuk, ya sudah engkau baca lewat hafalanmu. Maka ini dikatakan ini adalah pendapat yang bagus. Jadi pendapat yang bagus itu pendapat yang membedakan sesuai dengan kondisi manusianya. Ada orang kalau yang membaca dari hafalannya dia benar-benar serius konsentrasi karena kalau enggak dia akan lupa. Tapi kalau dia membaca lewat mushaf, ya dia baca aja. Kadang-kadang pikirannya kemana-mana dia dapat membaca. Karena tulisan itu ada di hadapan dia. Mushaf itu ada di hadapan dia. Berbeda dengan kalau dia mengandalkan hafalannya.
maka bagi orang ini membaca lewat hafalannya lebih utama. Barakallahu fikum. Taib, ini disebutkan kesimpulannya perkataan dan perbuatan para salaf tersampaikan dengan adanya perincian ini. Artinya kalau kita membaca, ada sebagian salaf mungkin yang lebih mengutamakan membaca lewat hafalannya. Ada di antara mereka yang lebih mengutamakan membaca lewat mushaf. Maka ini dikembalikan kepada kondisi manusia yang memang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Taib, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ana kirimkan di grup ya. Mohon ditampilkan. Ini salah satu contoh qiraat sab'ah dalam surat Al-Fatihah. Nah, bisa ditampilkan di grup. قناة قراء القصيم تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fik ya. Itu contoh qiraat sab'ah yang ada pada Al-Fatihah. Kita dapat perhatikan tadi dalam pembacaan umpamanya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin salah satunya. Kemudian berkaitan dengan sirat yang menggunakan sad, menggunakan sin, menggunakan zirat ya. Kemudian juga berkaitan dengan alaihim, jadi ada bacaan alaihum ternyata seperti itu. Yang tentunya ini ilmu dipelajari, dikaji. Hanya saja mungkin mempraktekannya seorang imam hendaklah memberikan informasi kepada makmumnya ketika dia hendak membaca sebuah qiraat. Kenapa? Dikhawatirkan makmumnya nggak paham dan beranggapan imamnya salah bacanya. Seharusnya alaihim, kok imamnya bacanya alaihum. Padahal itu memang ada qiraat seperti itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kekacauan. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada perjumpaan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustazah, tafadhalina.
Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan via chat. Dari Ummu Balqis, Afwan, Ustaz mohon izin bertanya, Ustaz, apakah diperbolehkan membaca Quran dengan panduan huruf Latinnya disebabkan belum mahir membaca langsung? Jadi saat membaca di saat ragu atas bacaannya, maka yang dibaca adalah huruf Latinnya. Jazakallahu khairan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kasih sayangnya bagi Ustaz dan kita semua. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan menulis Al-Quran dengan huruf Latin. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh banyak ulama. Menulis Al-Quran dengan huruf Latin. Kenapa? Karena huruf Latin itu tidak mewakili yang ada dalam bahasa Arab yang Allah turunkan Al-Quran, Quranan Arabian. Di mana kalau kita melihat mereka di Indonesia contohnya. Dalam bahasa Indonesia, dalam huruf Latin Indonesia dan dalam bahasa Indonesia, mereka nggak punya yang namanya huruf sa. Sa. Bot ya. Kemudian dha. Sehingga orang yang membaca lewat huruf Latin, ya mau tidak mau dia kalau nggak mengetahui bagaimana makharij huruf-huruf Arab itu, ya dia akan salah nantinya. Maka tetap berusaha belajar Al-Quran dengan talaqi tadi disebutkan. Bagaimana tatkala dia umpamanya membaca Al-Quran karena dia memang belum ahli, kemudian huruf Latinnya dipergunakan untuk membantu saja. Ini yang ditakutkan. Yang digunakan untuk membantu nggak ahli. Artinya huruf itu tidak bisa mewakili sebenarnya huruf Latin itu dari yang ada dalam huruf Arab tersebut. Maka kalau kondisi terpaksa lain lagi, tapi lebih baik ketika engkau ada yang bisa ditanya, maka bertanyalah kepada ustazah atau kepada orang yang bisa membaca dengan benar. Umpamanya ini bacaannya seperti apa. Tapi kalau nggak ada, mungkin huruf Latin memang dapat membantu, ya semoga tidak masalah. Cuma tadi sudah disebutkan dilarang sebenarnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin, ya, tidak dengan huruf Arabnya. Kecuali tadi mereka nulis Arabnya kemudian bawahnya ditulis huruf Latinnya hanya untuk membantu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya masuk ke pertanyaan di RT Ustaz. Fadhali, na'am. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ana ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Baik, fadhali khala. Pertanyaan pertama, Ana pernah dengar dari penjelasan kalau nggak salah habaib gitu ya Ustaz. Kalau Quran di mushaf itu, Quran di HP, katanya itu boleh diinjak. Yang kedua, kalau misalnya kita lagi sholat, terus kita pas sujud itu baca doanya, tapi kayak doa zikir gitu, kayak Allah maafini atau ini astagfirullah wa atubu ilaih. Itu boleh nggak sih Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan handphone kita. Handphone ini, HP ini tetap HP sebenarnya. Kalau bicara hukum HP, HP ini boleh dibuang, HP ini boleh. Ya, tapi orang yang berakal, dia akan menghormati handphonenya. Bicara handphone dia akan menghormati handphone tersebut ya. Bagaimana dia akan menginjak-injak handphone dia. Ini perbuatan yang secara akal sehat, ya tidak akan melakukan itu kecuali orang yang bermasalah dengan kejiwaannya. Maka dia akan menghormati apa yang dia miliki. Berkaitan dengan
mushaf yang ada di dalam handphone. Ini memang hukumnya berbeda dengan mushaf yang tertulis hanya mushaf saja di dalam lembaran-lembaran tersebut. Hukumnya berbeda, maksudnya seorang yang tidak suci tidak boleh memegang mushaf menurut pendapat jumhur ulama. Sedangkan memegang mushaf yang ada di handphone, ketika dia pegang handphone kemudian ada mushafnya, maka diperbolehkan. Karena dia bukan mushaf, dia handphone yang saat dia buka itu ada tulisan mushaf tersebut. Karena ketika dia tutup ya nggak ada mushafnya sudah. Maka mungkin tadi kalau dikatakan dia menginjak handphonenya, tapi sekali lagi tadi menginjak handphonenya itu termasuk perbuatan orang yang tidak sehat. Ya. Tapi kalau dia menginjak handphonenya dalam posisi mushaf itu terbuka, maka ini perbuatan nista. Kalau nginjak handphonenya saja nggak diperbolehkan, bukan nggak diperbolehkan, perbuatan orang nggak benar. Bagaimana kalau ternyata dalam posisi mushaf itu terbuka? Ini juga hukumnya berkaitan, bolehkah kita memegang handphone dalam kondisi mushafnya terbuka, kita bawa ke kamar mandi? Ya nggak boleh juga, ditutup seperti itu. Itu yang berkaitan dengan mushaf yang ada di handphone. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, bolehkah kita tatkala sujud ya membaca doa dengan doa-doa yang biasa kita baca dalam zikir kita umpamanya. Dalam zikir pagi dan petang umpamanya. Kita membaca astaghfiruka wa atubu ilaik, atau ketika sujud kita membaca Allahumma inni as'alukal afwal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nggak masalah insyaallah. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah berkaitan dengan membaca doa dengan selain bahasa Arab. Kemudian juga memang ada perselisihan lagi, apakah ketika dalam sholat kita harus membaca doa yang ma'thur. Doa yang berasalkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Atau boleh kita ngarang doa sendiri walaupun dari bahasa Arab. Ini juga dibahas oleh para ulama. Yang lebih utama tentunya adalah doa yang ma'thur. Doa yang berasalkan, yang ada sumbernya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu yang lebih utama dibaca. Dan lebih utama juga kalau yang dibaca adalah doa-doa yang berkaitan dengan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya masih di via chat. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Ini salah satu topik yang saya tunggu-tunggu untuk bertanya Ustaz. Tapi menyangkut dengan doa memakai bahasa selain bahasa Arab dalam sujud. Ada membolehkan, ada yang tidak. Saya berpikir kalau dibolehkan memakai bahasa selain Arab, maka akan ada yang bermudah-mudahan. Gak usah hafalin lah. Waktu mustajab berdoa kan bukan saat sujud saja, bahkan kesempatan lain yang bisa memakai bahasa selain Arab. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tadi kita udah membahas tentang membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Bukan doa ya. Ternyata masalah itu ada khilaf di antara para ulama. Disebutkan jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Di sholat, di luar sholat nggak boleh. Tapi Abu Hanifah berpendapat nggak apa-apa. Jadi baca Qur'annya itu dengan selain bahasa Arab. Dengan bahasa Persia, walaupun kedua muridnya berpendapat bagi yang tidak mampu. Bagaimana dengan doa dalam sholat yang bukan bacaan Quran, tapi berkaitan dengan doa? Apakah boleh dengan selain bahasa Arab? Ini masalah diperselisihkan lagi oleh para ulama ya. Kalau bicara yang lebih utama keluar dari khilaf yang ada, maka bacalah doa yang ma'thur seperti tadi yang ditanyakan oleh santriwati RQ ya. Bahwasanya yang lebih utama adalah membaca doa yang ma'thur.
yang ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, ada arahannya dari Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, selesai. Kita keluar dari khilaf para ulama. Dan lebih aman, kalau bicara mana yang lebih aman? Yang lebih aman ya sesuai dengan contohnya. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mencontohkan, bagaimana Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal agar membaca di penghujung setiap sholatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana Rasul SAW mengajarkan doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Itu yang lebih utama. Keluar dari khilaf yang terjadi. Tapi kalau ada orang yang memang nggak mampu dan dia punya permohonan saat itu, ya udah diminta. Tapi kalau permohonan masih bisa ditunda seperti kan masih ada waktu mustajab, dia bisa baca setelah sholat doanya. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang dianut di negeri kita nggak boleh, nggak boleh. Bahkan mereka berpendapat yang diperbolehkan hanya doa yang ma'thur juga, doa yang ada sumbernya dari sunnah Nabi alaihissalam. Maka yang lebih utama adalah keluar dari khilaf yang terjadi. Tapi pada saat ada orang yang tidak mampu dan memerlukan hal itu, maka boleh jadi pendapat yang membolehkan bisa dipakai saat itu. Dan dalam masalah seperti ini, terkadang kita perlu lebih berhati-hati. Dan juga kita dalam mengingkari sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita fahami, maka kita lebih kepada menjelaskan. Ini loh seperti ini pendapat para ulama. Kenapa mereka tidak memperbolehkan? Sehingga orang yang dikasih tahu itu ya dapat mengkaji kembali. Dan adanya khilaf di antara para ulama itu bukan dalil. Umpamanya dalilnya ada khilaf, enggak ada khilaf itu bukan dalil, itu qala Allah qala Rasul. Kalau memang ada prakteknya dari para sahabat Nabi, makanya tadi ketika Abu Hanifah berpendapat kenapa diperbolehkan membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab, beliau membawa dalil. Nah, apa tadi ayatnya? Bismillah. Li'undhirakum bihi wa man balang. Untuk memberikan Quran ini, wa uhiya ilayya hadzal Quran li'undhirakum bihi wa man balang. Beliau menggunakan dalil. Beliau mengatakan Quran, kenapa boleh baca Quran dengan selain bahasa Arab? Karena dalam pendapat Abu Hanifah, Quran ini diturunkan, diwahyukan untuk menjadi peringatan. Ketika memberikan peringatan kepada satu kaum, maka tentunya dengan bahasa mereka. Kalau mereka dikasih peringatan dengan yang sesuatu mereka nggak memahaminya, ya belum ada peringatan. Umpamanya kita ngasih peringatan kepada penumpang ya. Contoh nih, kalau di Bandara Soekarno-Hatta, tahu-tahu di sana semua pengumuman dengan bahasa Arab. Pengumuman pesawat dengan nomor penerbangan sekian akan berangkat dengan bahasa Arab. Semuanya dengan bahasa Arab. Akhirnya orang-orang banyak yang ketinggalan pesawat. Lalu mereka mengatakan, loh, kok ketinggalan pesawat loh? Belum ada panggilan gitu. Dari tadi dipanggilan tuh. Masanya dengan bahasa Arab, Anda nggak paham. Jadi seperti itu. Namun tetap kalau bicara membaca, ini bukan berbicara memberikan peringatan ya. Orang membaca boleh jadi tadi dia nggak paham dengan apa yang dia baca, tapi dia membacanya. Sebagaimana kita dapat membaca alif lam mim dan hanya Allah yang tahu dengan maknanya. Tapi kita membacanya dengan bahasa yang Allah turunkan Al-Quran dengannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya di RQ Ustaz, di salah satu Ustazah RQ. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya mengenai
membaca suatu surat dibalik dari akhir ayat ke awal ayat, ataupun satu juz dari akhir ke awal. Dulu ada beberapa kami ketika mondok itu melakukan itu dalam rangka untuk menitqonkan sehingga betul-betul hafal setiap awal ayatnya ketika diajak ataupun dikasih soal gitu, Ustaz. Bagaimana dalam rangka itu, apakah ya masih diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Itu bukan dalam rangka ujiannya ya, bukan ujiannya, tapi belajarnya pun sudah membaca dari akhir surat, gitu. Nah, Ustaz. Subhanallah jemaah. Ya. Ya. Kalau kita melihat ya, di masa sekarang ini banyak mungkin sistem menghafal Al-Quran yang canggih-canggih mungkin, seperti yang dia dapat memahami halamannya, di halaman itu, di halaman sekian itu ada di atas, ada di tengah, ada di bawah ya. Untuk membuktikan bahwasanya hafalan dia benar-benar kuat seperti itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau membaca Al-Qur'annya lewat akhir, ini yang disebutkan tadi, dilarang membacanya. Tapi kalau dia dites ujiannya, dia baca agar dia tahu ini umpamanya halaman sebelumnya apa, halaman sesudahnya apa. Sehingga dia benar-benar membayangkan apa yang sudah dia hafal, itu nggak ada masalah. Tapi kalau bicara dia membacanya dari akhir seperti itu, dia memang sengaja membacanya dari akhir, itu yang dilarang. Jadi kalau dikatakan apakah masih diperbolehkan, enggak, insya Allah tetap dilarang ya. Masih ada cara lain sebenarnya untuk memperkuat hafalan, tapi tidak dengan membaca dari akhir. Kemudian sekali lagi jamaah, Al-Quran ini diturunkan untuk diingat, untuk jadi peringatan, bukan hanya untuk dihafal kemudian disetorkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ana melihat ini mungkin salah ya. Ini mungkin salah. Ini hanya sebuah pandangan yang dapat dikoreksi. Ana melihat orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan sibuk bolak-baliknya, terkadang nggak jadi ulama. Padahal Quran ini modal utama untuk jadi ulama. Untuk menjadi orang yang alim. Yang memahami. Seharusnya waktu dia lebih banyak dihabiskan untuk memahami Al-Quran. Setelah dia menghafalnya. Bagaimana sekarang dia memahaminya? Yang memahami Al-Quran ini akan membantu memperkuat hafalan dia. Kalau dia ditanya, umpamanya yang sebelumnya, yang sesudahnya, dia akan tahu, oh di halaman ini membahas tentang ini. Berarti yang di sebelumnya itu pembahasan lain atau pembahasan tentang ini. Atau ayat yang sesudahnya, di halaman sesudahnya, itu pembahasan tentang ini. Karena dia paham dengan apa yang dia baca. Maka itu lebih utama daripada memperkuat hafalan tanpa adanya pemahaman. Maka mungkin bisa diganti itu daripada membaca dari baliknya, dari akhir, tapi bagaimana anak-anak itu memahami Al-Quran. Dan harapan anak itu yang menjadi target dari mereka yang menghafal Al-Quran. Apa targetnya sebenarnya? Menghafal Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran? Mengamalkan Al-Quran. Jadi target dari teman-teman, dari santriwati, dari anak-anak yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, targetnya itu adalah mengamalkannya. Ini hanya sarana. Rasul SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini dapat menjadi hujjah yang membelamu pada hari kiamat. Atau yang menggugatmu pada hari kiamat. Mungkin seperti itu sehingga tadi kalau bicara pondok-pondok yang mengajarkan anak-anaknya agar mereka menjadi, kalau hafalannya mutkin di sini hafalannya. Iya. Mutkin yang lebih utama adalah mutkin yang memahami. Daripada mutkin yang kebalik-balik tadi. Tapi mutkin yang memahami apa yang dia baca, itu yang disebut mutkin yang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan di chat. Izin bertanya Ustaz, saya dulu mulai menghafal Al-Quran dari juz 30, kemudian juz 29, 28, dan seterusnya, sampai juz 25, dan belum menambah hafalan lagi. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama, meneruskan tambahan hafalan ke juz 24, atau mulai menghafal juz-juz awal, surat Al-Baqarah dan Ali Imran? Syukran wa jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara mana yang lebih afdal ya. Tadi udah dibahas ya, bahwasanya kalau dalam usaha mengajarkan kepada anak-anak hafalan itu, maka nggak ada masalah dimulai dari akhir atau dari awal. Tinggal sekarang kembali kepada mana yang lebih mudah buat dirimu. Ada orang mungkin ana lebih mudah menghafal satu surat full. Dia lebih semangat lagi karena dia menyelesaikan satu surat ya. Daripada dia menghafal dari Al-Baqarah yang satu surat aja sudah 2 juz lebih gitu. Sehingga akan lebih berat buat dianya, umpamanya seperti itu. Maka dia mulai dari yang mudah bagi dia, melanjutkan ke juz 24 umpamanya. Tapi kalau dia merasa enggak, insya Allah dari Al-Baqarah lebih nyaman buat ana karena memang surat ayat-ayatnya itu panjang-panjang ya. Dan lebih mudah untuk diingat daripada yang pendek-pendek tapi ada banyak pengulangan di sana umpamanya. Maka kembali kepada engkau mana yang lebih mudah buat dirimu. Tapi yang jelas kalau bicara membaca maka utamakan urut ya. Apalagi ketika engkau sholat. Jadi ketika engkau mau menghatamkan Al-Quran, jangan mulai dari akhir. Engkau mau hatam Al-Quran, mulailah dari Al-Baqarah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Afwan Ustaz, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Nah, tafadhol. Ana Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nestia. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan membaca Al-Quran menggunakan aplikasi di HP? Apakah memiliki keutamaan yang sama dengan membaca mushaf fisik? Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau melihat, kalau dari sudut pandang yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya membaca dari mushaf itu adalah menggabungkan 2 ibadah. Yaitu ibadah memandang dan ibadah membaca sambil mendengar. Maka sepertinya membaca dari aplikasi itu sama dengan membaca dari mushaf. Dari sisi itunya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain di mana memegang mushaf itu memiliki keutamaan tersendiri, dalam artian ada hukum tersendiri di mana kita disyariatkan untuk bersuci, maka itu tidak didapatkan ketika kita membaca dari aplikasi. Namun kalau dari sudut pandang tadi memandang sama, kita melihat tulisan itu, kita melihat tulisannya, sehingga kita lebih fokus, insya Allah ada fadilah di sana seperti membaca dari mushaf. Oleh karena itu ketika orang sholat umpamanya nggak harus pegang mushaf. Dia boleh sholat, umpamanya sholat tarawih, sholat malam. Dia boleh pegang dari handphonenya, membaca dari aplikasinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya ke pertanyaan terakhir. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari RQ Ustaz. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Tafadhali. Nah. Kan tadi ada banyak kiraan Ustaz. Nah. Ada yang baca izin, ada yang baca izinas, ada yang baca izinas, ada yang baca izinas, ada yang pakai shot, ada yang pakai zai. Itu enggak terganti Ustaz. Enggak apa?
Enggak berubah artinya, Ustaz. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Syukran. barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Al-Quran ini diturunkan ala sab'ati ahruf. Diturunkan dengan 7 huruf. Di mana bangsa Arab itu mereka bahasanya Arab. Tapi mereka punya dialek yang berbeda-beda dan punya cara pengucapan yang berbeda-beda. Sebagian 7 huruf ini ada di qiraat-qiraat yang ada. Di qiraat yang 7 atau qiraat yang 10. Kalau dikatakan apakah merubah maknanya? Tidak. Tidak merubah maknanya. Karena memang dalam bahasa Arab itu sirat itu bisa dibaca pakai sad, pakai zai. Umpamanya seperti itu. Dalam dialek umpamanya orang dari kampung lain ya atau dari qabilah lain berbeda kadang-kala penyebutannya. Tapi secara makna tidak berubah. Dan boleh jadi ada yang makna tambahan di situ sebenarnya. Tapi yang jelas tidak berubah maknanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan seperti itu Allah menurunkannya. Dan qiraat sab'ah ini adalah qiraat mutawatirah yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Yang menunjukkan atau 7 huruf itu menunjukkan benar-benar sesuatu yang diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak merubah makna dari apa yang dibaca. Hanya saja ketika orang itu nggak ngerti, maka buat dia maknanya lain ini. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau qabilah tersendiri yang membaca, ya sesuai maknanya yang biasa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari dan selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke MC, ke moderator. Jazakillah khair.